Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. إخواني kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada sore yang berbahagia ini, pada sore berapa Ramadan? 28 Ramadan. Nah, 28 Ramadan. Berarti kita sudah berada di akhir Ramadan. Kaum muslimin, insyaallah taala pada sore ini kita akan membahas sebuah pembahasan, yaitu muhasabatun nafsi, muhasabatu an-nafsi, yaitu mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Tidak ada satupun di dunia ini yang berhasil kecuali harus ada evaluasi. Pasti ada evaluasi. Baik lembaga pendidikan formal maupun non formal, lembaga apa saja, perusahaan, semua pasti ada evaluasi. Karena ini manhaj evaluasi, yakni melakukan penilaian kembali, ini merupakan metode atau manhaj untuk mencapai an-najah, kesuksesan. Itu berhubungan dengan duniawiyah, berhubungan dengan dunia. Kita habis-habisan berpikir bagaimana melakukan penilaian apa yang telah kita lakukan. Oh, ini yang kurang, ini yang bisa, alhamdulillah ini ditambah nanti sedikit, dan seterusnya. Kita berusaha berpikir kembali bagaimana kita memperbaiki yang salah, kemudian tetap mempertahankan yang benar, kemudian diteruskan. Ini yang itu berhubungan dengan dunia kita, dengan perusahaan kita, dengan lembaga-lembaga kita, dengan organisasi yang kita bergerak di dalamnya. Namun sejauh mana muhasabatun nafs, evaluasi diri ini juga kita lakukan dalam diri kita. Evaluasi, melakukan penilaian kembali, melakukan perhitungan. Sejauh mana kita lakukan untuk diri kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Dalam pembahasan ini ana menggunakan sebuah kitab karangan Syekh Wahid bin Abdissalam Bali, seorang ulama Mesir. Beliau memiliki atau menulis sebuah kitab, yaitu Muhasabatun Nafsi, evaluasi diri. Ada 3 pokok pembahasan kita dalam pembahasan Muhasabatun Nafsi ini. Yang pertama, wujubu muhasabatin nafsi, keharusan untuk mengevaluasi diri, keharusan untuk mengevaluasi diri. Yang kedua, fawaidu muhasabatin nafsi, faidah, manfaat, buah dari kita mengevaluasi diri kita. Yang ketiga, kaifiyatu muhasabatin nafsi, bagaimana cara kita bermuhasabah, bagaimana cara kita mengevaluasi diri kita. Ya.
Jadi pokok atau 3 pokok pembahasan ini yang akan kita bahas satu persatu insyaallah taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Tabiatun nas, tabiat manusia yang Allah ciptakan itu ada potensi buruk dan ada potensi baik. Itu sudah sunnatullah, tidak bisa dirubah. Allah telah menciptakan dalam diri kita ada potensi baik dan ada potensi buruk. Dan ini tabiat. Kalau kita tidak mau mengantisipasi potensi buruk, maka potensi buruk dalam diri kita itu akan mengalahkan potensi baik kita. Karena kenapa potensi buruk itu lebih cenderung cepat mengalahkan potensi baik kita? Karena ada syaitan. Karena ada syaitan. Tapi kalau misalnya tidak ada syaitan, Allah ciptakan kita begitu saja, manusia tetap dalam fitrahnya. Hanifah. Hanifah artinya kecondongan untuk kebaikan. Hanifah musliman, hanifah muslim yang condong hatinya kepada kebaikan. Dan itulah fitrah yang Allah tanamkan kepada diri kita. Tapi karena syaitan yang berada di samping kita, kemudian lingkungan kita, maka itu yang menjadi potensi buruk itu lebih mengalahkan potensi baik kita. Bukankah Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu al fitrah, setiap yang melahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, artinya di atas hati yang senantiasa condong kepada kebaikan. So mengatakan lagi, setiap orang itu, dalam hadis yang tadi juga, setiap anak itu dilahirkan dari fitrah. Siapa yang menjadikan dia majusi? Orang tuanya. Siapa yang menjadikan dia Nasrani? Orang tuanya. Maka potensi-potensi itu bisa kita cegah dengan kita muhasabah. Karena perkaranya sangat detail. Perkara yang sangat detail. Dan syaitan tatkala berusaha untuk mengedepankan potensi buruk manusia ini, diasah terus oleh syaitan, maka syaitan untuk melihat mana orang yang, pintu mana yang tepat dimasuki orang ini. Maka itu perkara yang jeli, yang mesti ada muhasabah. Sehingga ketika muhasabah, kita tahu di mana potensi kesalahan kita itu, maka kita akan melihat, oh di sini ada kesalahan, ini harus saya jaga. Saya berarti kalau tidak baca Quran pagi, pasti siangnya itu ada saja kemaksiatan yang saya lakukan. Oh, berarti pagi harus baca Quran. Jadi potensi-potensi itu kita tutup. Nah, kaum muslimin yang Allah tabaraka wa taala, Allah mengatakan wan nafsi wa ma sawwaha, wan nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, wa ma sawwaha, dan apa-apa yang Allah sempurnakan dari jiwa itu. Allah menciptakan kita dan Allah telah ciptakan secara sempurna. Ahli tafsir mengatakan, Ibnu Katsir dan lainnya, Al-Baghawi mengatakan mustaqimatan ala dinihi, sempurna dan terus berjalan di atas agamanya. Itu. Jadi tatkala Allah Taala menciptakan kita dan Allah telah sempurnakan ciptaannya ini, dan Allah telah menetapkan fitrah kita di atas kebaikan. Fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Dan Allah juga, kalau bahasa Indonesianya, mengilhamkan fujur dan taqwa, kebaikan dan keburukan. Para ulama mengatakan
dan Allah arsyadahu ila at-ta'ah wal ma'siyah, dan Allah juga telah menunjukkan kepada dia mana jalan maksiat dan mana jalan yang taat. Para ulama mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini menunjukkan bahwa manusia itu ada potensi baik, ada potensi buruk, ada fujur, ada taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah telah menunjukkan ini maksiat, ini ta'ah, ketaatan. Qad aflaha man zakkaha. Nah, ini potensi yang pertama, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, takwaan. Kemudian kata Allah, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntunglah orang yang mensucikannya. Para ulama mengatakan qalu aslaha nafsahu, orang yang senantiasa memperbaiki dirinya. Ini dia tahu bahwa ada potensi buruk dari dirinya dan potensi baik, maka apa yang dilakukan? Terus dia semangat, aslahu nafsahu, dia berbuat baik kepada, atau dia memperbaiki dirinya. Kemudian Allah mengatakan qad aflaha wa qad khaba man dassaha, dan khasira, khaba, dan merugilah, celakalah orang yang tidak mempedulikan dirinya terus di dalam keburukan itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Allah mengatakan juga dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya jiwa-jiwa kita ini, dan hendaknya pribadi-pribadi kita ini melihat dirinya sejauh apa dia telah mempersiapkan untuk hari esok, yakni yaumul akhirah, yaumul akhirah, pada hari akhirat nanti, sejauh mana dia mempersiapkan diri dia untuk akhirat nanti. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah karena Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tatkala beliau menafsirkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka hendaknya pribadi-pribadi kita ini melihat kepada dirinya sejauh mana dia mempersiapkan diri dia untuk hari akhir. Kata Ibnu Katsir, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab diri kalian, evaluasi diri kalian sebelum kalian dievaluasi oleh Allah tabaraka wa taala. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Wanzuru madza iddakhartum li anfusikum min al-a'mali shalihah li yawmi ma'adikum, maka perhatikan, lihatlah apa yang telah kalian simpan untuk diri kalian nanti dari amal-amal soleh kalian pada hari kita dikembalikan semuanya. Kaum muslimin, kalau kita mau mengambil contoh dalam kehidupan kita nyata saat ini, kita sudah berpuasa 30 hari, kita sholat malam, baca Al-Quranul Karim dan segala macam. Kalau kita mau evaluasi, kita muhasabah diri kita, kita katakan, ya Allah, apakah amal saya selama ini diterima Allah Tabaraka wa Ta'ala? Naam, kita sesuai sunnah. Nah, alhamdulillah kita sholat sesuai sunnah, artinya kita meyakini ini sunnah. Tayyib, alhamdulillah. Kemudian kita lihat bagaimana hati kita, al-ikhlas.
ketulusan hati kita dalam beribadah, kejujuran hati kita dalam ibadah. Karena ikhwafillah, perhatikan, fitnah yang atau pintu godaan yang dimasuki syaitan bagi orang soleh, pintu yang dimasuki syaitan bagi orang soleh adalah pintu amradul qulub, penyakit hati. Mungkin kita di sini, alhamdulillah Allah berikan taufik, kita berjamaah baca Al-Quran dan segala macam, alhamdulillah. Kalau kita keluar ketemu duit 100 juta, kita tidak ambil, ini syubhat. La, haram. Ketemu ada maksiat wanita yang seksi segala macam, kita tidak, haram. Kita jaga pandangan. Tapi syaitan masuk kepada penyakit hati. Makanya para ulama kalau kita melihat, banyak sekali di antara para ulama itu yang saling bersaing. Nah, terjadi. Ada persaingan di kalangan para ulama, bahkan saling hasad. Dimasuki dalam hal ini. Kalau fitnah syahwat sudah selesai, dia sudah punya istri, dia sudah punya duit, dia segala macam, apa yang mau dikejar lagi? Tapi syaitan masuk kepada perkara hati itu. Keikhlasan kita, ujub, kemudian penyakit at-takabbur, kesombongan, yang ini di dalam hati kita dan kita yang tahu. Kalau kita mau evaluasi misalkan, apakah kita dalam bulan Ramadan ini ada keyakinan bahwa Allah akan menerima amal-amal kita? Apakah nanti tatkala kita beribadah, kita puluhan tahun beribadah kepada Allah, tiba-tiba di yaumul mahsyar dihisab, dinampakkan amal soleh, yaumul ardul akbar, pada hari dinampakkan semua amal kita, mau baik maupun buruk. Kita letih di dunia ini, tatkala kita melihat seperti seperti haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami nampakkan kepada mereka amal-amal mereka. Ini amal-amal kalian. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Ini amal-amal kalian. Setelah dinampakkan, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Artinya apa? Sia-sia. Kata para ulama, ayat ini yang pertama sekali ditujukan oleh orang kufar. Orang kufar jelas, mau di seberapa besar amal mereka di dunia ini, sedekah dan segala macam, maka itu tidak diterima. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah orang kafir ini tatkala masuk Islam, apakah pahalanya itu kembali kepada dia atau tidak? Apakah thawab pahalanya itu kembali kepada orang kafir saja atau tidak? Yang kedua ditujukan kepada orang-orang al-musyrikin, orang-orang musyrik yang di kalangan kaum muslimin. Berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Ubudiyah yang hak itu hanya untuk Allah kita berikan kepada orang lain. Kesyirikan. Kalau ditanya apa perbedaan syirik dengan kufur, kita katakan syirik itu lebih umum daripada kufur. Kufur bagian dari syirik. Kenapa? Orang kafir dia tidak menyembah Allah, jelas. Betul-betul dia menyembah apa itu? Tidak sama sekali.
Dia tidak menyekutukan Allah, tapi dia mengingkari adanya kebenaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betul-betul ditutup. Itu kufur. Kalau syirik, dia masih meyakini Allah dan masih meyakini yang lainnya dan menyamakan Allah dengan makhluk lainnya. Berarti kita katakan orang yang kufur pasti syirik. Tapi kalau orang syirik belum tentu kufur. Kemudian yang ketiga kata para ulama, ini ditujukan kepada orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Dan munafik, nifaq al-i'tiqadi, kemunafikan secara akidah, maka ini sama posisi mereka di neraka bersama orang-orang kafir, bersama orang-orang musyrik. Bahkan orang munafik i'tiqadi, mereka di bawah keraknya api neraka. Kenapa? Karena mereka berada dalam lingkungan kaum muslimin. Namun berbeda dengan nifaq al-amali. Nifaq al-amali. Makanya ini yang ditafsirkan oleh para ulama dalam hadis Rasulullah SAW. Tanda orang munafik itu ada 3. Kalau berbicara berdusta, diberi amanah dia berkhianat. Dan itu bahagian dari amal atau nifaq al-amali. Nifaq yang nampak atau apa yang berhubungan dengan amal kita. Mungkin kita di kalangan kawan-kawan kita berkumpul di masjid segala macam, kita Masya Allah, kita nampakkan kebaikan diri kita. Tapi bagaimana kita ketika menyendiri? Bagaimana kita sedang sendiri? Karenanya dalam hadis Rasulullah mengatakan akan datang atau di hari kiamat nanti akan ada manusia yang mereka itu sama dalam ayat tadi, haba mansur, Allah jadikan amal-amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Tatkala mereka di dunia, kata para sahabat Rasulullah, bagaimana sifat orang itu? Berikan kami sifat-sifatnya. Kata Rasulullah, yusallun kama yasumun kama tasumun. Mereka itu berpuasa sebagaimana kalian berpuasa. Kemudian mereka itu sholat sebagaimana kalian sholat. Artinya mereka itu beramal soleh sebagaimana kalian beramal soleh. Dan tatkala mereka dihisab, diperlihatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini amal kalian. Dan ternyata apa yang terjadi? Amal-amal itu hanya di hadapan manusia. Di hadapan manusia dan amal-amal soleh semua dilakukan, kebaikan-kebaikan dinampakkan. Tapi tatkala dia berdiri, dia putuskan hubungannya dengan Allah. Tidak ada lagi dia berbuat seenaknya. Ikhwani rahimani rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu Allah mengatakan di sini, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu maha tahu dengan apa yang kalian lakukan. Kalau kita memahami bahwa Allah maha tahu yang kita lakukan, berarti kita harus butuh muhasabah. Kita butuh untuk mengevaluasi diri kita. Karena keburukan yang kita lakukan Allah tahu, kebaikan juga demikian. Maka kita lihat mana yang sebesar mana kebaikan kita atau keburukan kita. Ikhwani rahimani rahimakumullah jami'an. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari Al-Imam Bukhari dan Anas mengatakan, sahabat, qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ri.
Sesungguhnya kalian itu melakukan suatu amalan yang amalan itu lebih kecil di mata kalian daripada selai rambut. Inna kunna na'udduha ala ahli wasallam minal mubiqat. Dan kami menganggap semua bentuk keburukan sekecil apapun itu kami anggap di zaman Nabi SAW adalah minal mubiqat, adalah bahagian atau kesalahan-kesalahan yang akan menghancurkan mereka. Wa qala al-Bukhari ya'ni bidzalika al-muhlikat, yaitu adalah yang dapat menghancurkan mereka. Wa dzakara al-Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan an Umar bin Khattab qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar, hisablah diri kalian sebelum kami hisab. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Karena kalau kalian hisab hari ini diri kalian, maka hisab kalian di akhirat nanti akan lebih ringan. Mengapa? Karena orang yang jujur di hatinya untuk bermuhasabah, mengevaluasi dirinya, pasti dia akan memperbaiki diri itu. Pasti akan. Sebagaimana kalau kita di perusahaan kita, di lembaga kita, di organisasi kita, di segala macam lah perkumpulan-perkumpulan kita lakukan, kita punya kegiatan, kita evaluasi. Dan dalam kita evaluasi, kita setelah kita tahu ada kesalahan, ada kekurangan, itu kita perbaiki. Begitu juga dan mereka itu jujur, kita jujur, serius, kita koreksi kesalahan itu, kita perbaiki ke depannya. Tapi diri kita, jujurkah kita untuk muhasabah? Ya. Apa kesalahan hari ini? Siapa yang telah kita zalimi hari ini? Siapa yang telah kita sakiti dengan lisan kita hari ini? Dan seterusnya, maka diketahui ada kesalahan-kesalahan, ada kekurangan-kekurangan, ada taksir dalam dirinya, maka dia perbaiki itu. Wa qala al-Hasan al-Basri, innal mu'mina wallahi ma tarahu illa yalumu nafsahu ala kulli halatihi. Kata Hasan Basri, demi Allah, sesungguhnya orang mukmin itu tidaklah engkau melihatnya kecuali dia akan selalu menghinakan dirinya, akan mencela dirinya. Yastaqsiruha fi kulli fi'lin fayandimu wa yalumu nafsahu, atau fayandamu wa yalumu nafsahu. Kenapa dia selalu menghinakan dirinya? Orang mukmin itu selalu menghinakan dirinya, selalu artinya merasa hina, mencela dirinya. Kenapa? Yastaqsiru, karena dia selalu merasa ada taksir, ada kekurangan dalam dirinya, sehingga dia apa? Dia menyesal dan dia mencela dirinya. Saya tidak apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya ini kita munculkan kata-kata buruk terhadap diri kita. Kita munculkan kata-kata buruk untuk diri kita. Kita ini adalah orang yang kadzab, pendusta saya ini. Ya. Orang yang belum baik akhlaknya dan segala macam. Dengan tujuan kita apa? Memperbaiki diri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, jadi tadi beberapa dalil yang menunjukkan kepada keharusan atau kewajiban seseorang itu untuk muhasabah dirinya. Dalilnya adalah dalilnya tadi Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujurha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, maka demi jiwa yang telah Allah sempurnakan ciptaannya, maka Allah ilhamkan, Allah tunjukkan
bahwa ada potensi buruk dalam dirinya dan ada potensi kebaikan dalam dirinya. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang berusaha memperbaiki dirinya, dan merugilah, celakalah bagi orang-orang yang tidak mau memperbaiki dirinya, terus mengotori dirinya. Kalau Allah mengatakan juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah pribadi-pribadi kalian itu melihat pada dirinya apa yang mereka telah siapkan untuk hari akhir nanti. Dan kita juga telah menyebutkan tadi asal daripada para ulama kita terdahulu. Kemudian pokok pembahasan yang kedua kita yaitu fawaidu muhasabah nafs. Fawaidu muhasabah nafs. Apa faedah dari kita bermuhasabah? Apa faedahnya? Yang pertama, al-ittila'u ala uyubiha. Orang yang bermuhasabah dalam dirinya, atau orang yang senantiasa bermuhasabah, senantiasa mengevaluasi dirinya, pasti dia akan mengevaluasi aib-aibnya. Itu pasti. Akan melihat aibnya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan berkata Muhammad ibn Wasi', "Law kana li dhunubi rihun ma qadara ahadun ay yajlisa ilaihi." Kalau seandainya dosa itu berwujud misalkan rih atau misalkan bau badan, orang berbuat dosa sekali berbau badannya, berkeringat badannya, bau ya. Kalau begitu dosa itu wujudnya dalam diri kita, apa kata beliau? Maka mungkin tidak satu orang pun yang mampu duduk bersamamu. Nah, kalau kita katakan betul, anak kita semua, siapapun, mungkin kalau bapak sekalian, kita semua satu sama lain mengetahui aib-aib kita, dan itu berbentuk dengan artinya ada tandanya ini berbuat dosa, ini tidak berbuat dosa, ini tidak, misalkan bau badannya, maka semua kita tidak mungkin saling bersama seperti ini. Ya. Kemudian juga ulama yang mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ba'da ma nahnu fihi ma dhalla lana lisanun bi dzikri khairin." Kalau seandainya manusia itu tahu sedikit saja apa yang ada pada diri kami ini, pasti lisan ini rasanya malu untuk berbicara kebaikan. Kayak anak lah misalkan, kalau mama tahu aib saya, kalau kita misalkan dalam misalkan ketahuan kita dalam, kita punya teman misalkan gitu, kawan kita ketahuan itu, kita terlihat, kalau kita mata-mata tidak ketahuan misalkan dia ke tempat maksiat, atau kita lah kita ketahuan tempat maksiat oleh kawan kita. Bagaimana perasaan kita kalau kita ingin berkata baik kepada dia, menasihatinya? Pasti rasa enggan. Oh, saya nggak pantas untuk memperbaikinya atau untuk menasihatinya. Saya seperti ini. Maka kata beliau begini, kalau manusia tahu sedikit saja keburukan yang ada pada diri kami ini, maka lisan ini akan hina untuk berbicara kebaikan. Ya, tidak pantas untuk berbicara kebaikan. Jadi faedah yang pertama, orang yang muhasabah dirinya atau mengevaluasi dirinya adalah al-ittila'u ala ulubiha, yaitu dia pasti akan melihat kepada aibnya dan dia akan mengintrospeksi itu. Yang kedua, kata beliau, al-isti'dadu lirrahil,
orang yang mengevaluasi diri pasti akan bersiap untuk kematian. Pasti akan bersiap untuk kematian. Kemudian yang ketiga, ketiga. Sanian. Yang ketiga, tawalludu khalqil haya min Allah. Akan muncul rasa malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang mengevaluasi dirinya, muhasabah, akan muncul rasa malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, al-izdiyadu min al-amal salih. Dia akan senantiasa menambah amal saleh. Yang kelima, dawamu khasyati min Allah. Dia akan terus takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ada 5 faedah. Yang pertama, orang yang bermuhasabah, orang yang mengevaluasi dirinya dalam perkara agama ini, maka dia akan mendapatkan berfaedah. Kalau dia jujur, dia akan mendapatkan faedah itu. Yang pertama, al-ittila'u ala uyubiha. Dia pasti akan melihat kepada aibnya. Tidak open, tidak peduli dengan aib orang lain. Silahkan dia berbuat maksiat, yang jelas saya punya aib juga dan saya harus perbaiki itu. Yang kedua, al-isti'dadu lirrahil. Pasti dia akan mempersiapkan dirinya untuk hari akhir. Yang ketiga, tawalludu khalqil haya min Allah. Akan muncul rasa malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, al-izdiyadu min al-amal salih. Amal saleh kita akan senantiasa bertambah, terus bertambah. Yang kelima adalah dawamul khasyati min Allah. Maka akan senantiasa kita itu takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Muncul khasyah, muncul rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini pokok pembahasan yang kedua. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu kaifiyatul muhasabah. Bagaimana cara kita mengintrospeksi diri? Bagaimana cara kita mengevaluasi diri kita? Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, muhasabatun nafsi naw'an. Cara mengintrospeksi diri kita itu ada 2, yaitu ada 2 macam. Macam yang pertama, naw'un qabla amal, sebelum beramal. Yang kedua, naw'un ba'dal amal, sesudah beramal. Bagaimana muhasabah sebelum beramal dan sesudah beramal? Sebelum beramal, ketika kita ingin memiliki himmah, keinginan untuk melakukan sesuatu, apa yang kita pikirkan? Apa faedahnya ini? Apa faedahnya ini? Kemudian apa konsekuensinya? Apakah berakibat kepada diri agama saya atau tidak? Sebagian orang tidak peduli. Dia ingin kuliah ke Amerika. Dia tidak peduli apa konsekuensinya di Amerika nanti. Mungkin baru sampai di bandara langsung lihat perempuan telanjang. Tidak peduli. Dan itu urusan agamanya, nggak peduli. Yang penting saya ingin ke Amerika, sekolah di sana dan seterusnya. Tidak peduli. Oleh karena itu contoh besar. Oleh karena itu, muhasabah sebelum beramal artinya kita melihat apa konsekuensi keburukan dalam agama kita ini, dalam perkara agama kita ini yang akan timbul. Kemudian evaluasi setelah beramal.
melakukan amal soleh, puasa, zakat dan segala macam yang kita lakukan, kita evaluasi. Dan yang paling pertama kita evaluasi adalah keikhlasan. Keikhlasan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketulusan kita dalam beramal itu. Kalau itu telah aman dan cara kita beramal pun telah sesuai sunnah, insyaallah Ta'ala Allah akan terima. Jadi evaluasi amal setelah melakukan amal tersebut, yaitu dengan melihat kualitas hati kita, kualitas kejujuran kita, kualitas ikhlas kita, ketulusan kita dalam beribadah, dan yang berhubungan dengan lainnya, taksir, segala macam kekurangan-kekurangan dalam beribadah. Dan memang ikhwafillah, saya akhiri, tidak ada satupun manusia ini yang bisa melaksanakan ibadah sebagaimana sesempurna apa yang Allah inginkan. Mustahil. Makanya apa kata Allah? Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau azab kami kalau kami ini salah dalam beribadah. Artinya kita beribadah berdasarkan ghalabatul dhann, apa yang kita yakini bahwa inilah yang benar, itu saja. Namun kita meyakini artinya ini paling benar, tidak ada kebenaran lain, maka itu kurang tepat. Tapi kita yakini inilah yang benar, ghalabatul dhann, maka itu pun sudah sunatullah, itu keterbatasan manusia, dan itulah kita lakukan. Ikhwani rahimani rahimakumullahu jami'an. Kita simpulkan sedikit dalam pembahasan ini. Dari pembahasan pertama kita berbicara tentang kewajiban muhasabatun nafs, mengevaluasi diri, dan kita sebutkan dalil-dalilnya. Yang kedua tentang faedah-faedah di dalam, atau faedah-faedah orang-orang yang mengintrospeksi dirinya, orang-orang yang mengevaluasi dirinya, orang-orang yang muhasabah dirinya. Ada 5. Yang ketiga adalah cara kita bermuhasabah. Ada muhasabah sebelum beramal. Kita perhitungkan dulu apa konsekuensi keburukan yang berhubungan, yang berpengaruh pada agama saya, bukan dunia tapi agama saya. Kalau berpengaruh maka hentikan. Kemudian bermuhasabah setelah beramal, yakni kekurangan apa yang saya lakukan dalam amal saya ini. Apakah kekurangan dalam mutabaah sunnah, sesuai atau tidak dengan sunnah, atau yang berhubungan dengan hati kita, sejauh mana kita ikhlas, sejauh mana kita tulus dalam beribadah ini. Jadi itu kesimpulan sederhana yang dapat kita sampaikan pada sore yang berbahagia ini. Lebih dan kurang ana mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.